Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini berjumpa kembali dengan Ustadz Faiz dalam materi fikih di pekan pertama di semester ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar mandi wajib dan tata cara pelaksanaannya. Oke. Mandi wajib. Dalam Islam sangat mewajibkan umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia salah satunya adalah memberikan informasi. Jadi fungsi Al-Quran ini bagi umat manusia adalah salah satunya memberikan informasi terkait kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah menjaga kebersihan dan kesucian. Menjaga kebersihan dan kesucian adalah sebagian dari iman. An-nadhafatum minal iman. Dalam ajaran Islam, setiap muslim dan muslimah harus mampu menjaga kebersihan dan kesuciannya, terutama ketika akan melaksanakan ibadah hablum minallah atau hubungan dengan Allah dengan istilah mandi wajib. Mandi wajib ini adalah sebuah aturan dari Allah untuk umatnya, terutama muslim dan muslimah, untuk umat muslim dan muslimah dalam kondisi tertentu dan syarat tertentu. Bagaimana sih sebetulnya mandi wajib dan cara melaksanakannya akan dibahas di materi hari ini. Dalam bahasa Arab, mandi berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan cara-cara khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib dalam Islam ditujukan untuk membersihkan sekaligus mensucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Kondisi yang mensyaratkan mandi wajib dalam Islam. Dalam Islam, ada kondisi-kondisi di mana seorang muslim atau muslimah diwajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Hal-hal tersebut membuat seorang terhalang untuk sholat, masuk ke dalam masjid, dan juga melaksanakan ibadah lainnya karena dalam kondisi yang tidak suci. Yang pertama, keluarnya air mani setelah junub. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dalam ayat di atas ditujukan bahwa setelah berjunub, atau mohon maaf, untuk laki-laki dan perempuan yang sudah berpasangan atau suami istri, yang dimana antara laki-laki atau perempuan akan mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya ataupun kemaluan. Maka wajiblah ia untuk melaksanakan mandi wajib setelahnya. Sedangkan jika ia tidak melaksanakan mandi wajib, ia tidak bisa sholat, menghampiri masjid, dan jika dilalaikan, tentu akan berdosa. Ingat ya, jika kita sebagai orang dewasa yang sudah bersuami istri, setelah melaksanakan hubungan suami istri, maka wajiblah ia melaksanakan mandi wajib setelahnya. Sedangkan jika tidak, ia tidak bisa sholat dan menghampiri masjid, dan jika dilalaikan tentu akan berdosa karena meninggalkan yang wajib ini. Nah, dari pendapat lain, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang keempat, maksudnya di antara dua tangan dan dua kaki, kemudian menyetubuhinya atau berhubungan sama istri, maka wajib baginya mandi, baik mani itu keluar atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua kemaluan telah bertemu, maka wajib baginya mandi. Aku dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya, maka kami pun mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke teman-teman,
Lalu di sini dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bila suami istri yang telah berhubungan badan, walaupun tidak keluar air maninya, sedangkan telah bertemu kemaluan di antara keduanya, maka wajib keduanya mandi wajib untuk mensucikan diri. Nah, di sini ada sedikit kesalahan pengetikan karena ada tambahan. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Pendapat lain dari Sayyid Sabiq, seorang ulama fikih, mengatakan tentang persoalan keluarnya air mani dan mandi wajib. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika air mani ataupun cairan yang keluar tanpa syahwat tetapi karena sakit atau cuaca dingin, maka ia tidak wajib mandi. Namun yang kedua, jika seorang bermimpi namun tidak mendapatkan air mani, maka ia tidak wajib baginya mandi wajib. Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Munzir. Jika seorang keadaan sadar, nah yang ini yang ketiga, jika seorang dalam keadaan sadar atau tidak tidur dan mendapatkan mani, namun ia tidak ingat akan mimpinya, jika dia meyakini bahwa itu adalah mani, maka wajib baginya mandi, dikarenakan secara dohir bahwa air mani itu telah keluar walaupun ia lupa mimpinya. Akan tetapi, jika ia ragu-ragu dan tidak mengetahui apa air mani itu, apa air mani atau bukan, maka juga wajib mandi demi kehati-hatian. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang kelima, jika seorang merasakan akan keluar mani saat memuncaknya syahwat, namun dia tahan kemaluannya sehingga air mani itu tidak keluar, maka tidak wajib baginya untuk mandi wajib. Kelima, jika seorang melihat mani pada kainnya, namun tidak mengetahui waktu keluarnya, dan kebetulan sudah melaksanakan sholat, maka ia wajib mengulang sholatnya dari waktu tidurnya terakhir. Masya Allah teman-teman. Yang ketiga yaitu haid dan nifas. Nah, bagi perempuan yang sudah melahirkan ini, darah yang dikeluarkan dari proses haid dan nifas. Nah, kalau haid itu skalanya untuk perempuan itu memang yang sudah dewasa, yang sudah termasuk balik atau dewasa. Untuk nifas ini untuk orang-orang yang baru melahirkan. Darah yang dikeluarkan dari proses haid dan nifas statusnya adalah suatu kotoran, najis, dan membuat tidak suci diri wanita tersebut. Untuk itu, wanita yang telah melewati haid dan nifas, maka wajib baginya untuk menghilangkan dengan bersuci, yaitu dengan mandi wajib, agar bisa kembali beribadah. Hal ini disebutkan dalam ada larangan haid dan nifas untuk melaksanakan sholat dan puasa sebelum benar-benar suci dari hadas tersebut. Sedangkan menundanya merupakan kedosaan karena meninggalkan hal yang wajib. Yang dalam kondisi telah melewati haid atau nifas, melakukan mandi wajib atau keramas saat haid tentu tidak menjadikan diri muslimah suci sebelum benar-benar berhentinya darah haid atau nifas tersebut. Hal ini pun sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, wanita dalam kondisi haid dilarang sholat dan wajib untuk mandi wajib setelahnya. Yang keempat karena kematian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam keadaan berikhram terhadap seorang yang meninggal terpelanting oleh ontanya, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oke, teman-teman. Orang yang mengalami kematian, ia wajib dimandikan, teman-teman. Untuk itu, mandi wajib ini berlaku pula bagi orang yang meninggal, walaupun ia bukan mandi oleh dirinya sendiri, melainkan dimandikan oleh orang-orang terdekat, terutama kerabat, saudara, keluarga. Nah, untuk pelaksanaannya, maka saat dimandikan adalah pelaksanaan sholat jenazah dalam Islam sebagai sholat terakhir dari jenazah atau mayit tersebut. Tata cara mandi wajib. Nah, di sini Ustaz Faiz mengambil referensi-referensi dari beberapa pendapat. Yang pertama, mudah-mudahan teman-teman bisa ambil hikmahnya. Cara mandi wajib dalam Islam disampaikan teknisnya oleh Rasulullah SAW untuk menunjukkan cara mensucikan diri yang benar. Untuk melaksanakan mandi wajib, berikut cara-caranya yang diambil dari hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim dan Bukhari mengenai bab tata cara pelaksanaan mandi wajib. Teman-teman boleh ambil, jika ada pendapat yang lain, boleh teman-teman ambil yang baiknya. Yang pertama, terlebih dahulu mencuci, ya di sini ada kesalahan lagi. Mencuci tangan sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut digunakan
untuk mandi wajib atau dimasukkan ke dalam tempat pembilang atau penampung air. 2. Membaca niat mandi wajib, teman-teman jangan lupa membaca niatnya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar minal jinnabati qordon lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga, untuk membersihkan kemaluan dan kotoran, maka hendaknya untuk menggunakan tangan kiri ya teman-teman, bukan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk makan atau hal-hal yang baik, sedangkan tidak mungkin menggunakan untuk membersihkan kemaluan. Untuk perempuan, jangan lupa melepas kepangan sehingga air sampai ke pangkal rambut. Thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha su'una ra'siha. Thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha su'una ra'siha. Lalu kita lanjutkan. Nah, yang keempat yaitu kita baca di sini, membersihkan kemaluan atau alat kelamin, maka cucilah dengan menggosokkan pada tanah. Namun karena di era sekarang sebagian besar sudah menggunakan sabun, bisa juga dengan sabun agar hilang kotoran atau cairan pembersih yang lain agar hilang kotoran tersebut dari tangan. Yang kelima, berwudu dengan cara berwudu yang benar seaturan atau rukunnya dalam Islam selagi akan melakukan sholat. Yang keenam, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, mencuci kepala atau keramas mulai dari kepala bagian kanan ke bagian kiri dan membersihkannya hingga sela-sela rambut agar benar-benar bersih dan sempurna. Yang kedelapan, mengguyur air mulai dari sisi badan sebelah kanan lalu pada sisi sebelah kiri. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Begitulah tata cara pelaksanaan mandi wajib. Nah, kita wajib tahu ya sejak dini bahwasanya dalam Islam itu adalah ada aturan-aturan di mana seorang muslim dan muslimah dianjurkan untuk mandi wajib. Agar teman-teman nanti ketika sudah dewasa ataupun teman-teman bisa tahu bahwasanya ketika teman-teman nanti sudah memiliki suami istri atau berkeluarga, teman-teman tahu aturan-aturan dalam Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, semoga kita senantiasa menjadi muslim dan muslimah yang selalu membersihkan diri. Karena membersihkan diri lahir dan batin adalah salah satu fungsi yang harus dijalankan setiap muslim dan muslimah. Semoga kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Barakallah. Untuk proyeknya, nah, Pak Faiz di sini sudah menuliskan, kalau teman-teman boleh melihatnya di classroom juga. Yang pertama, apa pengertian mandi wajib itu? 2. Hal-hal apa saja yang mewajibkan seseorang muslim dan muslimah dianjurkan melakukan mandi wajib? Yang ketiga, bagaimana tata cara mandi wajib yang benar dan tepat sesuai syariat Islam? Yang keempat, jika seseorang melihat mani pada kainnya yang ia kenakan, namun tidak mengetahui waktu keluarnya dan kebetulan sudah melaksanakan sholat, apa hukum sholat tersebut? Silakan dikerjakan dengan melihat proyeknya di classroom, dengan dicatat soalnya di buku tulis masing-masing, lalu boleh didokumentasikan melalui foto, dikirimkan ke proyek classroom tersebut. Terima kasih teman-teman. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, dari Ustaz Faiz cukup sekian. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.